Hai sob, tsunami Aceh merupakan tragedi besar yang mengguncang dunia pada 26 Desember 2004 dengan kekuatan gempa 9,1 Richter. Bencana itu meluluhlantahkan Aceh dan memakan ratusan ribu korban jiwa. Namun di tengah kehancuran dan duka yang mendalam, muncul kisah luar biasa bin ajaib yang dialami oleh Maksum, seorang nenek berusia 58 tahun yang diselamatkan dari maut oleh seekor ular raksasa. Seperti apa kisahnya? Simak baik-baik pembahasan berikut, karena kita akan menjelajahi dunia kegelapan yang datang dari setiap sudut yang penuh misteri. Hari itu adalah hari yang sangat tenang di Desa Ulunaga, Kabupaten Aceh Besar. Minggu pagi Maksum disertai dengan kegiatan menyirami bunga di pekarangan halaman rumahnya. Saya memang suka bunga sejak gadis, tuturnya saat mengenang peristiwa itu. Tapi siapa sangka, momen damai tersebut berubah menjadi tragedi. Tiba-tiba bumi berguncang dengan hebat, tanah bergetar dengan dahsyatnya, disertai riuhnya suara orang yang mengucapkan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gempa dahsyat pagi itu membuat warga panik. Semuanya lari berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri agar tidak tertimpa reruntuhan bangunan. Namun gempa tersebut tidak berlangsung lama, tetapi dampak yang ditimbulkannya cukup parah. Setelah gempa itu berhenti, beberapa warga ada yang masuk ke rumah masing-masing untuk melihat atau mengecek keadaan rumah mereka. Ada juga yang masih berkumpul di luar, mengantisipasi apabila terjadi gempa susulan. Namun tak berselang lama, samar-samar dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang entah suara apa itu, disertai dengan banyaknya orang-orang yang berlari sambil meneriakkan. Air laut naik, air laut naik, awas tsunami datang, tsunami datang. Suasana yang tadinya sudah mulai tenang, berubah menjadi kekacauan total. Orang-orang pada berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Ada yang berlari ke atas bukit sambil menggendong anaknya yang masih kecil. Ada yang memanjat pohon. Dan ada juga yang sudah terlihat berada di atap rumah. Suasana saat itu sangat kacau. Orang-orang menjadi panik. Yang dipikirkan hanya satu, yaitu menyelamatkan diri. Saat itu Maksum bersama cucunya yang berusia 5 tahun berusaha menyelamatkan diri. Namun belum jauh mereka berlari, dalam hitungan detik, tubuh Maksum dan cucunya dihantam gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Saya terhempas, cucu saya terlepas dari genggaman saya. Kami digulung oleh ombak secara terpisah. Gelombang ombak itu airnya berwarna hitam pekat. Banyak puing-puing yang ikut hanyut terseret oleh ombak ini. Saat itu saya sempat melihat cucu saya, sebelum akhirnya ia menghilang. Gelombang besar itu menyeret tubuh saya. Saya telah kehilangan cucu saya saat itu, kenang Maksum sambil berlinang air mata di depan relawan yang mendengarkan ceritanya. Gelombang besar itu menyeret tubuh Maksum hingga tangannya terluka parah setelah tersangkut pagar dan tak sadarkan diri. Di tengah kondisinya yang terombang-ambing, Maksum tersadar kalau dirinya sudah berada di dekat jembatan kayu. Anehnya, tahu-tahu tubuhnya sudah terlilit sesuatu yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah seekor ular. Awalnya samar-samar saya pikir itu adalah pohon kelapa. Karena saat itu saya baru tersadar. Setelah kepalanya mendekat ke arah saya baru sadar kalau itu adalah ular yang sangat besar. Saya hanya bisa terdiam. Mulut ular itu tepat di depan mata saya, persis menatap ke arah wajah saya. Menurut kesaksian warga yang melihat kejadian itu, dari kejauhan awalnya mereka mengira itu adalah pohon pisang. Tapi setelah sadar, ternyata itu adalah ular besar. Melihat kepalanya saja sudah bikin merinding. Kepalanya itu sebesar tiang listrik, terang warga. Beberapa warga juga turut mengisahkan. Dari kejauhan saya melihat ular itu melilit tubuh Maksum, membawanya melintasi sungai, hingga ke jembatan kayu. Tubuh Maksum masih terikat erat oleh ular besar tersebut. Anehnya, ular tersebut tidak seperti hendak ingin memakan Maksum.
seolah ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan Maksum. Terang beberapa warga yang melihat fenomena aneh ini. Saat dililit ular, Maksum hanya bisa pasrah, menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Namun ia sempat mengucapkan doa saat itu, memohon agar ular ini dapat menyelamatkan dirinya. Maksum sempat berbicara kepada ular besar tersebut. "Tolong selamatkan saya ke darat," ia mentuah. Itulah perkataan yang diucapkan Maksum kepada ular tersebut. Siapa sangka, ular besar ini seperti mengerti apa yang dikatakan oleh Maksum. Seketika, ular besar tersebut menyelam ke dalam air, sambil tetap melilit tubuh Maksum. Hingga akhirnya mereka berada di tumpukan sampah, di kawasan sungai Lamnyong. Sesampainya di sana, saya melihat mayat-mayat hanyut di sungai, bercampur dengan puing-puing. Saya berada di antara mayat-mayat yang hanyut, dan saya berpikir hanya sayalah yang masih hidup di sungai ini. Kenang Maksum penuh dengan syukur. Kemudian saya dibawa ke pinggir oleh ular besar itu, yang masih melilit tubuh saya. Ular itu sangat besar, badannya berwarna loreng, terang Maksum. Ketika tiba di kawasan sungai Lamnyong, beberapa relawan dan juga warga yang melihat Maksum sudah berada di pinggiran sungai, mereka langsung mendekat, menghampirinya. Namun, ular tersebut baru melepaskan lilitannya setelah para relawan yang dibantu juga oleh warga menarik tubuh Maksum ke daratan. Saya sempat bilang ke mereka, "Hati-hati, ada ular," ujar Maksum. Tapi mereka menjawab, "Tidak apa-apa, ular itu tidak mengganggu kita." Yang mengejutkan, setelah berhasil melepaskan lilitan ular tersebut, ular itu meluruskan tubuhnya dan pergi tanpa menyerang siapapun. Ular itu seperti dikirim memang untuk menyelamatkan Maksum. Mereka yang menyaksikan fenomena luar biasa itu sangat takjub. Maksum kemudian dibawa oleh tim relawan ke posko terdekat untuk penyelamatan lebih lanjut. Pasca tsunami, Maksum kembali ke desanya. Meski ia telah kehilangan anggota keluarganya, termasuk cucunya, ia tetap melanjutkan kehidupannya dengan menjalankan pekerjaannya sebagai bidan kampung, merawat warga hingga memandikan jenazah. Ini semua kuasa Allah. Saya hanya bisa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup, ucap Maksum. Bagaimana sob? Kisah Maksum adalah bukti bahwa di tengah tragedi besar, ada keajaiban yang sulit dijelaskan oleh nalar manusia. Seekor ular yang sering dianggap berbahaya dan menakutkan, justru malah menjadi penyelamat. Kisah ini hanya sebagian dari banyaknya kisah yang luar biasa bin ajaib pasca tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004. Masih banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak masuk akal. Namun terlepas itu semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri. Terus ikuti pembahasan lainnya dari Profesor Pri, karena kita akan menjelajahi dunia kegelapan yang datang dari setiap sudut yang penuh misteri. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. So, sampai jumpa di video selanjutnya.